ternyata ditemukan beberapa kerangka manusia yang dikuburkan beberapa. Hai semuanya, terima kasih telah mengklik video ini. Aku Nadia Ayu dan selamat datang. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan senantiasa dalam lindungan Tuhan dimanapun kalian berada. Amin. Kejadian supranatural banyak yang dengan mudah bisa dipatahkan dengan pembuktian sains. Namun, kisah yang akan kuceritakan kali ini bukanlah fenomena paranormal biasa. Para ilmuwan dibuat bingung dan hingga saat ini kasusnya masih menjadi tanda tanya. Ini dia salah satu kasus paranormal paling terkenal yang terjadi pada abad ke-21, misteri penampakan wajah manusia di Belmes, Spanyol. Belmes de la Moraleda adalah sebuah kota kecil di Andalusia, Spanyol yang menjadi pusat perhatian banyak orang setelah sebuah peristiwa aneh dan tak terjelaskan terjadi di sana. Pada 23 Agustus 1971, Maria Gomez Pereira, seorang penduduk setempat, melihat noda aneh di lantai semen dapurnya, di mana noda tersebut lama-kelamaan berbentuk menyerupai wajah manusia. Ada mata, hidung, dan mulut, pokoknya persis wajah tapi serem. Yang lebih aneh, Maria mengatakan bahwa penampakan wajah itu juga berganti ekspresi. Awalnya agak cemberut, terus beberapa hari kemudian seperti tersenyum. Maria pun mencoba menghilangkan noda itu, digosok-gosok dengan sabun, dengan cairan pembersih. Namun usahanya nggak berhasil. Karena kesel nih ya, creepy juga kalau dibiarin. Suami Maria, Juan Pereira, dan anak laki-lakinya Miguel memutuskan untuk menghancurkan lantai semen itu kemudian dicor ulang. Tetapi nggak sampai di situ. Beberapa hari kemudian, muncul penampakan wajah yang baru, masih di tempat yang sama di lantai dapur. Anehnya, gambar wajah itu mirip sekali dengan gambar pertama yang Maria lihat. Bentuknya sama, lokasinya juga persis di tempat sebelumnya. Padahal lantai itu kan udah dihancurin dan diganti semen yang baru ya. Bahkan Maria bersaksi, dia melihat sendiri kemunculan penampakan wajah itu. Awalnya terlihat samar, kemudian makin jelas, hingga terbentuklah penampakan yang mirip wajah manusia. Gambar penampakan pertama yang kemudian muncul lagi itu diberi nama La Pava. Pemerintah setempat, yaitu wali kota Belmes, mendengar akan kehebohan ini. Dan beliau melarang gambar penampakan wajah itu untuk dihancurkan lagi. Karena wali kota ingin lantai tersebut diambil untuk diteliti. Setelah diambil bagian lantai yang ada penampakan wajahnya itu, lantai dapur rumah Maria kembali disemen dengan adonan yang baru. Lagi-lagi seminggu kemudian, muncul lagi gambar penampakan wajah manusia. Namun kali ini jumlahnya gak hanya satu, melainkan ada banyak tersebar di lantai dapur. Kasus ini jelas membuat masyarakat penasaran dan berduyun-duyun mendatangi rumah Maria untuk menyaksikan sendiri penampakan itu. Hingga rumahnya jadi seperti tempat wisata ya, karena didatangi banyak orang. Beberapa pengunjung bersaksi bahwa mereka melihat langsung penampakan-penampakan wajah yang muncul kemudian hilang di beberapa lokasi berbeda di dalam dapur. Maria sebelumnya sempat ingin menjual rumah tersebut. Namun karena peristiwa paranormal di rumahnya ini sudah menyeruak, jadi tentunya nggak ada yang mau beli. Kejadian aneh bin ajaib ini nggak hanya menarik untuk orang awam, namun juga para ahli di bidangnya, seperti investigator, paranormal, hingga ilmuwan. Pada bulan April di tahun berikutnya, yaitu tahun 1972, seorang profesor bernama De Argumosa datang jauh-jauh dari Madrid ke Belmes setelah mendengar kasus ini. Sang profesor mengumumkan bahwa beliau telah menemukan beberapa dokumen sejarah yang melaporkan bahwa pada abad ke-17, seorang gubernur kota Granada yang lahir di Belmes telah menghilangkan nyawa 5 orang masyarakat setempat. Tempat pasti terjadinya kejahatan itu tidak diketahui ya, namun dipercaya lokasinya berada di wilayah sekitar rumah Maria.
Jadi gambar penampakan yang muncul di dapur rumah Maria itu adalah wajah para arwah gentayangan yang meninggal itu. Teori lain yaitu ada kabar beredar bahwa rumah Maria dulunya merupakan pemakaman tua. Dan untuk membuktikan teori ini, maka lantai dapur rumah dibongkar dan setelah tanahnya digali, ternyata ditemukan beberapa kerangka manusia yang dikuburkan beberapa meter di bawah tanah. Berarti memang benar ya, tempat itu dulunya kuburan. Dan kerangka tersebut diperkirakan telah berusia sekitar 700 tahun. Jadi udah tua banget dan mungkin keluarga Maria nggak tahu akan fakta ini. Jadinya ya mereka santai aja bangun rumah di tanah itu. Nah, setelah kerangka-kerangka tersebut dipindahkan dari rumah Maria, lantai dapur pun diperbaiki. Orang-orang mengira bahwa kejadian aneh ini telah berakhir. Karena ya mereka menduga misteri munculnya gambar penampakan wajah manusia itu disebabkan oleh adanya kuburan di tanah itu. Makanya jadi angker. Nah, karena sekarang kerangka-kerangkanya udah dipindahin, udah pasti fix kelar ini perkara. Namun lagi-lagi, sekitar 2 minggu selanjutnya, gambar penampakan-penampakan aneh itu kembali lagi. Dari rekaman EVP milik Profesor De Argumosa, EVP itu singkatan dari Electronic Voice Phenomenon yang biasanya digunakan oleh pemburu hantu di luar negeri untuk merekam suara-suara astral. Terekam beberapa suara yang berasal dari dalam rumah. Suaranya ada beberapa jenis dan terdengar sangat lirih hingga frekuensinya tidak bisa diterima oleh telinga manusia. Kan telinga manusia itu bisa mendengar suara dengan frekuensi 20 hingga 20.000 Hz. Nah, suara yang terekam itu di bawah 20 Hz. Jadi seumpama kalaupun ada yang bisa dengar cuman jangkrik sama anjing, tapi alat itu mampu merekamnya ya. Ya, karena itu fungsinya. Suara-suara tersebut meskipun tidak terdengar jelas apa yang dibicarakan, namun seperti sedang berkomunikasi satu sama lain. Jadi suaranya tuh saut-sautan. Ada suara wanita, laki-laki, dan anak-anak. Selanjutnya, rekaman suara itu dijuluki sebagai rekaman dari neraka. Sekarang kita ke bulan Juni, tepatnya tanggal 6 Juni masih di tahun yang sama. Saat itu gambar penampakan wajah manusia di rumah Maria semakin bertambah banyak. Dan karena itulah muncul dorongan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Untuk bisa melakukan investigasi dengan lancar, pemerintah setempat bahkan membuatkan dapur baru untuk Maria di bagian rumah yang lain. Agar dapur yang ada penampakan wajahnya itu bisa diselidiki dengan leluasa. Saat itu para pengunjung juga udah gak dibolehin buat masuk. Jadi sebelumnya meskipun sudah jarang dipakai, tapi dapur Maria tuh ya tetap di situ. Maria sempat memindahkan dapur ke ruangan lain tapi hanya untuk sementara saja. Sedangkan kali ini dapurnya benar-benar diambil alih oleh pemerintah setempat. Namun yang tak disangka, penampakan wajah itu kembali muncul. Kali ini di dapur keluarga Maria yang baru. Kenapa selalu di dapur coba? Apa karena di dapur gurih, ada bau masakan, terus hantu atau apalah itu milih muncul di sana? Bertahun-tahun berlalu, namun tak ada satupun penyelidikan yang bisa menjelaskan fenomena ini. Lalu pada bulan September tahun 1981, Jose Martinez Romero, seorang investigator paranormal, mengunjungi rumah itu dan membagikan pengalamannya. Menurut Romero, dia mengklaim bahwa dirinya secara langsung menyaksikan muncul dan hilangnya penampakan beberapa wajah di dapur baru keluarga Maria. 1 tahun kemudian, Romero kembali ke rumah tersebut. Dan kali ini, dia membawa teman sesama paranormal, yaitu Andrew Mackenzie. Saat kunjungan di tahun itu, Romero terkejut karena menurutnya wajah-wajah di dapur rumah Maria itu warnanya lebih gelap dan memudar dari sebelumnya. Romero percaya karena satu dan lain hal ada kaitan antara penampakan wajah dengan alam bawah sadar Maria. Menurutnya, jika Maria sedang sakit, maka gambar penampakan-penampakan itu akan memudar. Dan sebaliknya, dari situ Romero berkesimpulan bahwa seluruh gambar penampakan wajah manusia itu baru akan hilang sepenuhnya jika Maria telah meninggal. Tapi ini ternyata tidak terbukti ya. Nantinya setelah Maria meninggal, gambar penampakan wajah itu masih ada.
Untuk orang yang skeptis tentang kejadian ini, pasti akan mengatakan bahwa kasus ini hoax. Dan entah gimana caranya, gambar penampakan itu sengaja dibuat oleh keluarga Maria sendiri dengan motif yang macam-macam. Karena motif uang misal. Karena rumah itu udah didatangi banyak orang ya, pemerintah juga. Dan dari situ Maria dapat uang atau kompensasi. Karena dapur rumahnya ini kan istilahnya diambil alih juga oleh pemerintah. Brian Dunning, seorang penulis Amerika dan juga pemilik podcast Skeptoid, sebuah podcast yang menyanggah hal-hal paranormal dan percaya bahwa setiap fenomena yang terjadi bisa dijelaskan secara logika, menganggap bahwa penampakan wajah itu dilukis dengan cat dan juga cairan asam oleh keluarga Maria Gomez. Setelah itu, Maria menyebarkan berita bohong kepada orang-orang agar dirinya bisa meraup keuntungan. Seorang investigator Joe Nickell juga mengatakan bahwa dirinya yakin penampakan-penampakan wajah di Belmes itu adalah palsu. Tetapi, beberapa ilmuwan yang telah melakukan penyelidikan bersikeras bahwa penampakan wajah itu tidak dilukis dengan cat. Jose Javier Gracinia, seorang doktor di bidang teknik kimia, dan Luis Alamón Cos, seorang ahli forensik kriminal terkemuka Spanyol, terlibat dalam penyelidikan fenomena ini. Setelah mengekstrak beberapa sampel dari lantai semen yang ada gambar penampakan manusia itu, Gracinia pun menjalankan analisa dan berkesimpulan bahwa gambar-gambar tersebut tidak dibuat dengan cat atau elemen eksternal apapun. Jadi tidak ada campur tangan manusia ataupun manipulasi dalam terbentuknya gambar penampakan wajah di Belmes. Luis kemudian mencoba untuk membuat gambar yang sama dengan beberapa metode berbeda, termasuk dalam prosesnya dia menggunakan pelarut beton, asam klorida, dan perak nitrat. Hasil percobaan seluruhnya gagal. Jadi entah apa, yang jelas gambar penampakan wajah itu tidak dibuat dari cat dan bahan-bahan yang tadi aku sebutin. Maria Gomez akhirnya meninggal pada Februari 2004 di usia 85 tahun. Sementara itu pada tahun 2007, jurnalis bernama Javier Cavaniles dan investigator Francisco Manes mempublikasikan buku berjudul Los Caras de Belmes yang bisa diartikan wajah Belmes, di mana di dalam buku itu mereka mengungkap opini tentang gambar penampakan wajah Belmes dan mereka percaya bahwa penampakan itu adalah lukisan yang sengaja dibuat oleh anak Maria, yaitu Diego Pereira. Well, kesimpulan dari kisah ini sepenuhnya aku kembalikan ke kalian ya. Apakah kalian percaya bahwa ini adalah sebuah fenomena aneh yang belum bisa dijelaskan secara sains ataupun menganggap ini adalah rekayasa? Masing-masing orang mungkin punya pendapat sendiri ya. Sementara itu, saat ini lokasi rumah Maria dibuka untuk umum, jadi semacam tempat wisata daerah, dan banyak dari penampakan wajah untuk sekarang memang sengaja dibuat oleh manusia ya buat menarik para turis. Jadi sekarang udah nggak original lagi. Anyway, sampai sini dulu cerita kali ini. Terima kasih banyak telah menyimak. Semoga cerita tadi bisa menghibur dan mohon maaf jika ada salah kata. Buat yang udah sampai menit ini tapi belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar aku makin semangat bikin videonya. Jangan lupa tonton videoku yang lain. Tinggal klik link di komentar yang aku pin. Aku Nadia Ayu, sampai jumpa di video terbaru selanjutnya.